Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk memberikan pemahaman, pengertian, hikmat agar kami dapat memahami arti janji Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 tertulis dalam Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini merupakan suatu tradisi yang terjadi ataupun dilakukan oleh bangsa Tuhan, bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan bangsa Persia, di mana bangsa Israel sangat bersyukur atas kebebasan atau terhindar dari malapetaka, yaitu di mana bangsa Israel yang masih di dalam penguasaan Raja Persia, yaitu Raja Ahasiweros. Namun raja ini dibukakan Tuhan untuk berbuat baik kepada bangsa Israel, terutama pada masa Ester menjadi permaisuri daripada raja ini. Dan ketika ada penguasa yang bernama si Haman yang berusaha untuk membunuh orang-orang Yahudi karena dia sangat iri hati dan tidak menyukai orang Yahudi, maka dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Ester, maka semuanya itu dapat terhindar dari bangsa ini dari rencana jahat yang dilakukan oleh Haman. Nah, oleh sebab itu ketika bangsa ini melihat bagaimana kuasa kebaikan Tuhan yang melindungi dan melepaskan dari mara bahaya dan rencana-rencana jahat, maka disitulah bangsa ini bersukacita, bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan yang disebut dengan hari sukacita, di mana mereka mengadakan perjamuan dan sukacita, dan mereka melakukan mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, hal inilah merupakan suatu tradisi yang sangat luar biasa, tanda untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, hal inilah yang merupakan suatu wujud nyata kasih dari hidup orang yang percaya. Kalau dia sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berbagai hal yang diterima yang menjadi berkat di dalam kehidupannya, sepatutnya kita mewujud nyatakan untuk saling mengasihi dan saling memberi dan menolong, terutama yang digambarkan dalam firman ini, yaitu saling memberikan, yaitu makanan yang merupakan kebutuhan, terutama kepada orang-orang miskin yang patut ditolong melalui suatu tindakan bersedekah. Karena inilah wujud nyata daripada kehidupan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini juga Tuhan mau berbicara bagi hidup kita. Mari kita wujud nyatakan kasih kita kepada orang lain sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, bahwa kita percaya Tuhan selalu memperhatikan, menolong, bahkan memberkati, mencukupkan, bahkan masih banyak lagi yang tidak terhitung berkat-berkat Tuhan. Mari kita melakukan yaitu buah-buah kasih kepada orang lain, sebagaimana Tuhan yang selalu mengasihi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga.
ketika kami selalu merasakan bahwasanya Tuhan tidak pernah jauh dari kami dan selalu mencukupkan dan menolong, bahkan memberikan kelimpahan dalam hidup kami. Kami percaya itu merupakan satu isyarat bagi kami sebagai orang yang menerima berkat Tuhan untuk melakukan sikap kasih kepada orang lain, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang patut ditolong sebagai tangan Tuhan untuk memberkati sesama kami atau orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk firman hari ini. Kuatkanlah kami untuk melakukan sikap kasih kepada sesama kami. Amin.